Yehova Setkino, Allah adalah kebenaran. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada pada saat hari ini. Saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan sia-sia akan menerima keselamatan daripada Tuhan. Nah, hari ini saya berbicara tentang Allah adalah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah adalah kebenaran. Di dalam dunia tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa dia adalah kebenaran. Selain hanya di dalam Yesus Kristus adalah kebenaran. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran itu, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat dia menjadi kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan berkata, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada pilihan lain bagi Bapak Ibu yang mendengarkan kesaksian ini. Percayalah kepada Tuhan sebagai jalan dan kebenaran. Yesuslah di jalan kebenaran. Nah, di dunia ini banyak jalan, tetapi hanya satu jalan yang memberikan kehidupan kepada manusia, yaitu ketika saudara dan saya datang kepada Yesus sebagai jalan dan kebenaran itu. Karena kita tahu bahwa hari-hari ini banyak orang mengajarkan tentang kebenaran. Tapi kita tahu bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saya membaca Alkitab bahwa di dalam Alkitab juga ada nabi-nabi palsu yang mengajarkan tentang kebenaran. Salah satunya adalah Simon, tukang sihir, di mana dia mengajarkan tentang kebenaran. Dan banyak orang mengikuti apa yang diajarkan kepada jemaatnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hati-hati karena hari ini timbul nabi-nabi palsu, pengajaran-pengajaran bidat, pengajaran-pengajaran sesat yang akan merajalela di bangsa ini bahkan di seluruh dunia itu. Oleh karena itu kita perlu hati-hati di dalam menerima pengajaran-pengajaran yang mana membutakan hati manusia sehingga manusia tidak memahami kebenaran itu. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa Simon adalah orang yang mengajarkan tentang kebenaran, tetapi di balik semuanya itu adalah kebenaran palsu, bukan kebenaran sesungguhnya. Sehingga ketika Petrus dan Paulus melayani di tempat itu, Petrus dan Paulus mengungkapkan apa yang dia tipu kepada jemaat pada zaman itu, sehingga ketika Petrus dan Paulus mereka melayani, maka jemaatnya menerima kedua hamba ini dan mereka minta didoakan. Setelah itu Simon tukang sihir ini dia minta kepada kedua hambanya itu Petrus dan Yohanes, kalau begitu berikan kepadaku kasih karunia itu supaya aku memilikinya. Petrus berbalik dan berkata kepadanya, nyala engkau iblis, karena kebenaran tidak bisa dibeli dengan uang atau harta. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah jalan kebenaran bagi setiap manusia ada di dalam dunia ini. Bagi Bapak Ibu yang mau mengikuti Yesus, saya percaya bahwa Yesus menjamin keselamatan Bapak Ibu. Nabi pun tidak bisa menjamin keselamatan Bapak Ibu. Rasul-rasul, penginjil-penginjil, gembala-gembala, apalagi kita manusia, tidak seorang pun yang bisa menjamin keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh karenanya itu, di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan kepadamu. Yesus ada di surga, tetapi pintunya selalu terbuka 24 bagi orang mencari jalan kebenaran itu. Saya percaya jikalau saudara dan saya mencari dengan sungguh-sungguh, pasti menemukan jalan kebenaran itu. Dan olehnya itu Kisah pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun, hanya ada di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang kepadanya manusia diselamatkan. Oleh karenanya itu, hanya di dalam Yesus saudara dan saya memperoleh kehidupan itu. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Bulatkan hatimu, teguhkan hatimu, mengambil keputusan. Jangan mengikuti sambaran pengajaran-pengajaran bidat. Jangan mengikuti sambaran pengajaran-pengajaran sesat yang merajalela di bangsa ini. Karena manusia tipu menipu. Oleh karena itu Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, Aku datang, iblis datang,
dan membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang supaya saudara dan saya memperoleh hidup di dalam Dia. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, saya percaya engkaulah memilih, engkaulah mengambil keputusan. Ingat, Nabi pun tidak bisa menyelamatkan anak. Anak harus mengambil keputusan sendiri untuk mengikuti Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itu pada siang hari ini, firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini merupakan kebenaran bagi Bapak Ibu yang mendengarkannya. Bulatkan hatimu, teguhkan hatimu, ambil keputusan, jangan terlambat karena kerajaan Allah sudah dekat. Oleh karena itu, hari ini Tuhan memanggil engkau, Tuhan memanggil saya. Mari, jangan sia-siakan waktu ini, karena waktu datang bukan 2 kali, kesempatan datang hanya 1 kali untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saya. Shalom.